teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat datang di dalam webinar One Step Closer to Financial Freedom. So ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Karena tak kenal maka kenalan dulu yuk. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Virela sebagai MC yang akan menemani teman-teman semua dalam event hari ini. Perkenalan sudah, so mari kita langsung masuk ke dalam webinarnya. Namun sebelum itu, teman-teman diharapkan untuk mengganti view Zoom terlebih dahulu menjadi side-by-side mode yang terletak di atas atau di bawah layar teman-teman, agar teman-teman dapat menikmati webinar ini dengan baik dan nyaman. Wah, kok masih banyak yang off-cam nih? Boleh dong teman-teman on-cam dulu yuk. Yang masih off-cam, saya mau sapa deh. Untuk Yanoto mungkin, untuk Tristan mungkin boleh on-cam yuk, biar kita sama-sama meramaikan webinar ini. Oke, mari kita lanjutkan ya. Mungkin teman-teman sudah pada penasaran nih. Sebenarnya webinar ini akan berbicara tentang apa ya? Topik dari webinar ini adalah One Step Closer to Financial Freedom. So, sudah pasti nantinya kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana sih cara memanage keuangan kita secara terintegrasi dan terencana. Jadi kita akan diajak untuk berinvestasi mulai dari sekarang, agar kedepannya keuangan kita tetap aman terkendali dan dapat mencapai tujuan kita secara finansial. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Lalu tentunya di setiap event pasti ada rules dan regulation-nya. Berikut saya bacakan beberapa peraturan dalam webinar ini. Yang pertama, peserta wajib memperhatikan dan mengikuti peraturan selama acara berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan format nama yang telah ditentukan, yakni kelas strip nama. Contoh 20A1 strip body. Peserta wajib menggunakan pakaian semi formal yang sopan dan rapi. Peserta wajib mengisi formulir sign-in dan survei MPM yang akan diberikan panitia selama acara berlangsung. Peserta dilarang keluar dari ruangan Zoom selama acara berlangsung. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan duduk tegak sebatas bahu selama acara berlangsung, kecuali yang telah melakukan perizinan. So, teman-teman, on cam dulu yuk. Nah, selanjutnya, peserta wajib meminta izin kepada guardian apabila ingin menonaktifkan kamera dan batas perizinan yang akan diberikan maksimal 10 menit. Peserta dilarang untuk menggunakan virtual background dan video looping selama acara berlangsung. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon atau berada dalam kondisi mute, dan dilarang menggunakan fitur Zoom chat selama acara berlangsung, kecuali saat diarahkan pembicara atau panitia nantinya. Peserta dilarang menggunakan kata-kata tidak sopan atau kasar selama acara berlangsung, baik di dalam grup live maupun Zoom. Peserta yang meninggalkan ruangan Zoom saat acara berlangsung tanpa alasan dan bukti yang jelas tidak diperbolehkan untuk kembali mengikuti acara dan tidak akan diberikan SOP atau poin. Dan yang terakhir, peserta yang tidak mematuhi peraturan akan dianggap tidak memenuhi kriteria dan juga tidak akan mendapatkan SOP atau poin. Mohon perhatian dan kerjasamanya ya teman-teman. Terima kasih. Rasanya ada yang kurang nih apabila webinar ini tidak dibuka di dalam doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mengundang Kak Jennifer Valerie untuk memimpin kita semua di dalam doa pembuka. Untuk itu, kepada Kak Jennifer, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kakak MC. Sebelum kita membuka webinar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani, bagi yang lain boleh disesuaikan. Mari bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat dan oleh kasih karunia-Mu, kami dapat berkumpul di acara webinar One Step Closer to Financial Freedom pada hari ini. Berkatilah webinar pada hari ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Berkati dan sertailah juga pembicara kami pada hari ini, Miss Erlina Juwita, agar dapat menyampaikan seluruh materinya dengan baik. Berkati juga Miss Yeni Martok selaku moderator kita pada hari ini, agar dapat memandu sesi webinar dengan baik. Berkatilah juga para peserta yang telah meluangkan waktu mereka untuk mengikuti webinar pada hari ini, kiranya dengan adanya webinar ini dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi mereka. Dan yang terakhir, saya juga ingin mendoakan untuk semua panitia yang bertugas pada hari ini agar diberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih Kak Jennifer atas doa pembuka yang telah dibawakan. Untuk sesi selanjutnya, saya mengundang Kak Jevani Natalia, selaku Presiden Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi UPH Kampus Medan, untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai kata sambutan kepada kita semua. Untuk itu, kepada Kak Jevani, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih MC. Selamat siang kepada seluruh hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Zoom Club Meeting hari ini untuk melaksanakan webinar berjudul One Step Closer to Financial Freedom. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Erlina Juwita dan Miss Yeni Martok atas kesediaannya untuk menjadi speaker dan moderator hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar ini. Berkaitan dengan kondisi pasca pandemi, banyak dari kita mulai sadar nih bahwa membuat perencanaan keuangan sejak dini adalah hal yang sangat penting untuk meminimalisir resiko krisis keuangan. Oleh karena itu, saya berharap webinar ini dapat memberikan insight baru dan juga mendorong kita semua untuk mulai melakukan perencanaan keuangan and be one step closer to financial freedom. Itu aja dari saya. Thank you. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Jevani atas kata sambutan yang sangat memukau yang telah diberikan. Semoga webinar ini dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan harapan teman-teman semuanya ya. Sebentar lagi kita akan memasuki inti dari webinar hari ini. Sebelum itu, saya pastinya harus memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman semua, moderator dan pembicara dalam webinar hari ini. Moderator untuk webinar ini adalah Miss Yani Martok, BA Honoris SEMM, MBA CSMA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi UPH Kampus Medan. Dan untuk pembicara hari ini adalah Miss Arena Juwita, MM CFP CSA QWP. Berikut merupakan latar belakang pendidikan beliau. Beliau merupakan lulusan Master of Management dengan konsentrasi di Finance Management dari UPN Jakarta pada tahun 2010 sampai 2012. Beliau juga merupakan lulusan Bachelor of Fiscal Administration dari FISIP UI pada tahun 1998 sampai 2002. Selanjutnya, dari segi pengalaman kerja. Beliau menjabat sebagai Senior Consultant One Shot Financial Independence dari bulan Mei 2018 hingga saat ini. Beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Cerdas Keuangan Indonesia dari bulan Mei 2012 hingga saat ini. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Tax Accounting Supervisor PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Lalu, beliau juga memiliki beberapa pengalaman di dalam memimpin seminar. Beberapa di antaranya adalah menjadi fasilitator dari kelas CFP di One Side Academy, Financial Check-up Personal Tax. Beliau juga pernah memimpin seminar Bank BRI, Brilliant Leader Development Program, Atur Cash Flow ala Pensiun. Lalu di OJK Indonesia Coaching Clinic Koinku dengan topik Financial Survival, di Ion Credit Service, hidup tenang dan nyaman dengan pengelolaan cash flow, dan yang terakhir di BP Jam Sostek dan Pasar dengan topik cerdas kelola keuangan di masa pandemi. Selanjutnya dalam hal sertifikasi, beliau telah mendapatkan Certified Tax Brevet A dan B dari Ikatan Akuntan Indonesia, Certified Tax Brevet C dari Arta Bakti, Certified Financial Planner dari Financial Planning Standard Board Indonesia, Qualified Wealth Planner dari QWP Academy Indonesia, dan yang terakhir Certified Securities Analyst dari CSA Institute. Nah, itu semua merupakan pengalaman singkat terhadap pembicara pada webinar hari ini. Oke, apabila nantinya selama pembicara memaparkan materi, teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin diajukan seputar materi tersebut, jangan ragu-ragu ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ya, banyak bertanya, iya boleh-boleh saja. So, diharapkan teman-teman semuanya, jangan malu teman untuk memperkaya dan memperdalam wawasan kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita secara resmi memasuki inti dari webinar One Step Closer to Financial Freedom. Kepada yang terhormat Miss Ena Juwita sebagai pembicara dan Miss Yani Marto sebagai moderator, waktu dan layar saya persilahkan. Hai,
Oke, terima kasih atas sharing session yang akan diberikan oleh Bu Arlina. Bu Arlina merupakan salah satu ya, termasuk financial planner yang terkenal, yang dapat memberikan kita insight mengenai financial planning. Nah, financial planning ini sangat penting untuk kehidupan kita, bukan saja untuk usaha kita ya, Bu Arlina ya, tapi juga dimulai dari mahasiswa. Bahkan sebenarnya pendidikan tentang keuangan ini seharusnya dilaksanakan dari sejak kecil, sejak dini. Oke, jadi mari kita persilahkan Bu Arlina untuk sharing session-nya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Yeni Martok atas kesempatannya. Saya senang sekali berada di sini di tengah-tengah teman-teman semuanya, mahasiswa UPH Kampus Medan. Sebelumnya saya mohon dikonfirmasi apakah suara saya sudah cukup loud and clear? Sudah ya? Baik. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman dari UPH Kampus Medan, apa kabar? Salam sejahtera buat kita semua, semoga selalu sehat ya, selalu semangat. Alhamdulillah banget, puji syukur saya ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari yang cerah ini saya dapat kesempatan untuk sharing session. Ini kayaknya kali kedua saya untuk sharing di UPH Kampus Medan berkat kerjasama yang sangat baik dengan Ibu Yeni Martok ya. Semoga kedepannya kita akan lebih banyak lagi kerjasama kolaborasi khususnya untuk membahas tema-tema seputar financial planning. Karena saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah financial literate, tinggal bagaimana nih cara kita untuk mengelola lebih baik lagi, dan mungkin juga bagaimana cara kita untuk mengetahui beberapa produk-produk keuangan, bagaimana cara kita untuk mengelolanya. Baik, saya izinkan untuk admin nanti untuk share slide-nya, nanti kalau seandainya saya ingin ganti bisa next gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Sambil menunggu, teman-teman kalau bicara mengenai financial freedom, kira-kira apa aja sih yang ada di pikiran teman-teman nih? Coba saya ingin tanya ke teman-teman semua, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat sehingga saya bisa tahu nih, bisa inspire saya juga nih. Kira-kira kalau teman-teman mahasiswa UPH Kampus Medan ditanya financial freedom, itu yang muncul di benaknya apa ya gitu ya. Saya boleh dong tolong di-share ke kolom chat sebelum kita lanjut ke slide. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Silakan Kak Vio bisa encourage teman-teman untuk tulis di kolom chat. Kalau bicara mengenai financial freedom ini sebenarnya ada di benak teman-teman apa ya gitu ya? Ayo teman-teman, boleh dong. Tulis di kolom chat. Wah, sudah ada nih, Miss. Oke, apa tuh? Ini slide-nya sambil di-share juga ya, sehingga saya bisa lihat materinya. Baik, Miss. Wah, nggak usah lihat harga kalau shopping. Wah, ini pasti hobinya shopping nih. Punya duit sampai tua. Iya, betul. Apalagi? Silakan. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke. Passive income, pendapatan stabil. Oke. Ada lagi? Sepertinya itu aja. Masih pada malu-malu nih, Miss. Oke, minimal 6 bulan kangen. Oke, tidak kesusahan membayar bill tiap bulan. Wah, ini kayaknya ada bill apa nih tiap bulan harus dibayar. Oke, ada lagi silakan. Oke, sambil menunggu chat teman-teman nanti saya bacakan ya. Kalau kita langsung aja mulai ke materi kita. Jadi benar banget ya teman-teman, financial freedom itu artinya adalah banyak hal yang teman-teman tulis di kolom chat tadi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di slide ini, mohon sharing-nya dulu. Kak admin, sharing slide-nya dulu. Iya, boleh lanjut. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai financial freedom, itu adalah financial freedom is a journey, ya. And a journey to a financial freedom is a marathon. Jadi maraton bukan sprint, larinya itu sangat panjang durasinya, bukan cuma lari jarak dekat dan singkat dan cepat gitu ya. Jadi inilah adalah sebuah perjalanan, is a journey, is a marathon, not a sprint. The first step in achieving financial freedom is setting your mindset to get the blueprint of your financial
so it can be in line with your financial planning steps and your financial goals. Jadi step pertama untuk mencapai satu financial freedom adalah kita create dulu blueprints-nya di mind kita gitu. Jadi ini bisa sejalan dengan step-step yang akan kita jalankan, financial planning yang akan kita jalankan, dan juga sejalan dengan tujuan-tujuan keuangan yang sudah ingin kita capai. Jadi kalau secara singkatnya dan secara ringkasnya ya, setidaknya kita perlu 4M untuk mencapai financial freedom. Yang pertama adalah mindset, ya. M yang kedua adalah money, M yang ketiga adalah manage, dan yang terakhir adalah multiply. Nah, saya akan membahasnya, tapi kalau misalnya waktu kayaknya masih kurang untuk membahas semua ini, maka saya akan nanti akan kolaborasi lagi dengan teman-teman sehingga saya masih punya kesempatan untuk membahas step-step yang berikutnya ini. Tapi jika ada kesempatan lain waktu, saya akan jelaskan lebih detail. Untuk awalannya, saya akan jelaskan beberapa poin penting untuk di-highlight dulu ya, sesuai dengan kondisi kita saat ini. Baik. Oke, next-nya. Silakan. Oke. So, teman-teman, jadi tadi itu ya, it's a journey to, jadi sebuah perjalanan. Step awalnya adalah kita create dulu mindset-nya, sehingga kita temukan blueprints-nya kita, blueprints keuangannya kita ini seperti apa. Nah, bagaimana sih create mindset sehingga kita menjadi seorang yang cerdas keuangan? Nah, ini adalah salah satu beberapa poin yang bisa saya berikan ke teman-teman bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang yang cerdas keuangan, kita pertama adalah menjadi bertanggung jawab atau be responsible for your own money. Jadi bertanggung jawab sendiri terhadap keuangan kita. Misalnya, kalau kita punya uang, kita bertanggung jawab dengan mengelolanya dengan baik. Atau pada saat kita memutuskan untuk investasi, ya kita juga bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kita ambil ya. Misalnya, apakah investasi itu mengandung resiko, apakah kemudian langkah yang saya ambil itu sudah tepat, itu semuanya ada di dalam kendali kita, bukan di dalam kendali orang lain, karena kita tidak bisa menyalahkan orang lain ya. Kemudian juga manage your cash flow, manage your life. Jadi saat kita mengelola arus kas kita, itu berarti juga kita mengelola hidup kita. Bagaimana hidup kita bisa aman, sejahtera kalau cash flow kita tidak dikelola dengan baik ya. Kemudian juga always buy your time. Invest earlier. Ini tepat banget untuk teman-teman yang masih di usia muda seperti teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman punya satu poin keuntungan yang tidak saya miliki saat ini, yaitu teman-teman memiliki waktu yang lebih lama untuk investasi. Jadi teman-teman bisa mengambil waktu lebih cepat daripada saya. Ya, ketimbang saya yang berinvestasi saat ini, teman-teman itu bisa startnya lebih awal gitu ya. Kemudian juga create more source of income. Ini tentu saja untuk nanti ke depannya pada saat teman-teman misalnya mau pensiun atau misalnya mengarungi jenjang kehidupan yang lebih lanjut lagi, misalnya menikah, punya anak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga to get financial freedom tentu saja, dan juga jangan lupa kalau sudah punya semuanya, sudah punya aset dan sudah punya investasi semuanya, protect your asset. Itu yang terpenting ya. Kemudian next. Oke, next. Oke, jadi ini adalah definisi financial planning. Jadi financial planning adalah satu proses untuk mencapai tujuan keuangan dengan cara terintegrasi dan terencana ya. Jadi kalau kita bayangkan merencanakan keuangan itu ibaratnya kita sedang membangun sebuah rumah nih ya. Yang kita butuhkan selain tanah dan denah tentu saja pondasi yang kuat. Nah, pondasi yang kuat itu teman-teman adalah kita mengetahui posisi
arus kas dan kekayaan bersih kita. Biasanya kami perencana keuangan independen yang secara profesi memang menangani klien, biasanya kami lakukan ini dengan cara financial check up. Jadi kami melakukan memeriksa sejauh mana kesehatan keuangan klien kami, seperti itu. Toolsnya banyak sekali, di luaran sana juga banyak sekali. Kalau di OneShield sendiri ada yang namanya OS Plan, jadi ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan teman-teman, ya. Atau misalnya kalau teman-teman nggak mau install, bisa juga langsung ke websitenya OneShield, www.oneshield.com. Di situ bisa teman-teman dapatkan, atau di luaran banyak sekali ya, tools untuk memperoleh informasi bagaimana sih cara kita untuk mengetahui kesehatan keuangan kita, ya. Kemudian, setelah kita membangun pondasi, kita akan membangun pilar-pilarnya nih teman-teman ya. Pilar-pilarnya itu adalah proteksi dan juga investasi. Nah, baru deh setelah pondasinya jadi, pilarnya jadi, kita susun atapnya. Nah, atapnya itu adalah tujuan-tujuan keuangan yang ingin kita capai. Oke, next. Nah, saya akan berbicara sedikit mengenai krisis yang terjadi dari tahun 1998 ya, sampai di tahun ini ya. Jadi memang teman-teman, pertumbuhan, jadi gini, jadi kondisi ini menggambarkan mengenai bagaimana sih keadaan ekonomi sebenarnya gitu ya. Nah, dan ini juga memberikan alasan mengapa sih kita harus berinvestasi mulai dari saat ini. Serta juga memberikan satu pertanyaan nih tentang bagaimana nih kita harus memulainya. Apa saja strateginya, kemudian apa saja produk-produk investasinya. Karena kalau kita lihat secara global memang pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari triwulan kedua tahun 2021 itu sudah terlihat satu recovery ya teman-teman ya. Jadi memang Indonesia ini nggak bisa lepas dari apa yang terjadi secara global. Indonesia sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda recovery ya, misalnya GDP-nya sudah mulai menanjak ya, meningkat. Walaupun memang angka penganggurannya masih di atas rata-rata 10 tahun terakhir ya. Dan juga angka makro bagus, belum ditranslate jadi produktivitas di lapangan ya. Kemudian inflasi rata-rata nasional tahun 2006 sampai 2021 memang cenderung menurun. Tetapi bagaimanakah inflasi pendidikan? Karena kita ketahui sejak sebelum pandemik, sejak 2014 pemerintah memang sangat-sangat ketat untuk menghandle inflasi ini, sehingga bisa dikatakan sangat terkendali gitu ya, sehingga well maintained dan terkendali. Mungkin di tahun 1998 itu pernah terjadi inflasi yang gila-gilaan, tetapi belajar dari pengalaman memang saat ini inflasinya cukup terkendali. Nah, kemudian next jumlah untuk ini next untuk jumlah uang, ini inflasinya sudah. Next, untuk jumlah uang beredar. Nah, untuk jumlah uang beredar, teman-teman bisa kita ketahui di sini, memang 10 tahun belakangan ini semakin meningkat ya. Kalau kita lihat jumlah uang beredar ini lebih cepat, ya. Maka yang kita pertanyakan adalah, sebenarnya apa nih yang akan terjadi ya? Mungkinkah inflasi akan terjadi lebih cepat lagi, atau misalnya karena ada lebih banyak uang yang beredar, tapi kemudian stok barang di pasar jumlahnya tetap, ya permintaan barang akan meningkat, sehingga saat permintaan semakin meningkat, mau nggak mau harga juga akan semakin naik. Nah, kemudian next-nya, ini tingkat suku bunganya, teman-teman bisa lihat ya tingkat suku bunganya dari mulai data di sini adalah, sebentar saya cek dulu. Oke, data di sini teman-teman, saya gedein dulu deh, ini kecil banget.
Oke, di sini kan ada Libor ya ini ya. Ini saya kurang bisa lihat nih. Ya kan ini ada beberapa indeks-indeks ya, sehingga kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini bisa digedein lagi nggak ya teman-teman ya? Sudah tidak bisa, Miss. Ini sudah Ini full. sudah full ya. Oke, saya bisa lihat sekarang. Sebentar. Nah, ini data saya ambil dari Bloomberg ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dari beberapa negara ya, dari London Interbank Overtrade, kemudian juga dari Singapore Interbank Overtrade, kemudian juga ada JIBOR, Jakarta Interbank, US Prime dan Japan Prime. Ini dapat kita jadikan kesimpulan bahwa sebenarnya dari tahun 2010 sampai 2021 itu tingkat suku bunga di Jakarta atau di Indonesia memang yang sangat tinggi ya kalau dibanding dengan Singapura. Singapura itu cukup stabil dan dijaga, kayaknya cukup dijaga dengan sangat stabil dan cukup rendah ya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya di Indonesia ini tingkat suku bunga masih cukup tinggi ya. Ya, ini menurut saya ini adalah peluang untuk kita berinvestasi. Kemudian next-nya. Oke, next-nya. Oke, ya, thank you. Oke, ini dilihat dari IISG ya. IISG performance 5 tahun terakhir bisa kita katakan bahwa cukup positif ya di angka 34,9 ya. Ini data saya ambil dari data per 20 Oktober tahun 2021 ya. Kemudian next-nya oke. Sekarang bagaimana mengetahui balik ini udah terlalu balik ke ya oke. Sekarang setelah kita mengetahui kondisi tersebut, bagaimana atau langkah apa yang dapat kita lakukan ya? Kita sudah ketahui ini adalah waktunya untuk recovery, pertumbuhan ekonomi juga sudah membaik, defisit juga sudah defisitnya terhadap GDP meningkat dan lain sebagainya. Next, maka yang dapat kita lakukan adalah kita dapat lakukan increase financial IQ kita, sehingga kita dapat menghasilkan lebih banyak uang, dapat melindungi, dan dapat mengalokasikan uang yang sudah kita punya, sehingga dan juga kita dapat meningkatkan informasi keuangan, sehingga kita sebagai consumer, kita sebagai investor, dan sebagai as a person, kita bisa lebih meningkatkan lagi skill kita dalam mengelola keuangan. Ya, next. Oke, next. Oke, tadi saya sudah bahas mengenai financial freedom itu apa sih, kemudian teman-teman juga sudah menuliskan atau mendefinisikan secara singkat dan secara sederhana financial freedom yang ada di benak-benak itu seperti apa ya, di benak teman-teman. Nah, menurut saya teman-teman, untuk kita mencapai sebuah financial freedom, kita pertama dulu achieve tadi ya mindset kita, kemudian tadi langkah-langkah yang tadi sampai 4M yang tadi, kemudian juga jangan lupa untuk kita menentukan dulu financial goals kita nih apa aja. Nah, financial goals itu biasanya terbagi menjadi beberapa kategori ya, ada yang short term, ada yang medium, bahkan ya ada juga yang long term. Nah, sebenarnya kita ketahui dulu nih kita mau achieve financial goals yang mana nih, apakah yang short term, apakah yang medium term, atau yang long term gitu ya. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah kita punya passive income-nya ya. Sehingga nanti pada saat kita pensiun, passive income itu dapat membiayai hidup kita. Sehingga itulah yang disebut financial freedom untuk kita ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana nih cara kita memulainya ya. Next, teman-teman. Tolong Kak, next. Oke, ini ada sebuah buku bagus, mungkin teman-teman nanti bisa cari. Yang poin yang dapat saya highlight adalah kalau kita ingin meningkatkan, kita ingin mencapai financial freedom, menurut saya adalah selain menghasilkan lebih banyak uang, melindungi, kita harus bisa berinvestasi ya, dan juga meningkatkan informasi keuangan. Oke, next. Nah, kenapa sih kita harus berinvestasi? Ini jawabannya teman-teman. Pertama, untuk mencapai tujuan keuangan atau
we achieve financial goals kita. Kemudian kita juga untuk ada cost of delay, karena kalau kita nggak invest sekarang, kita akan menghadapi yang namanya cost of delay. Nah, investasi untuk mengalahkan cost of delay yang akan terjadi pada saat kita nggak ambil opportunity itu. Kemudian juga ingat bahwa kita juga ada biaya-biaya ya terkait dengan pajak dan juga untuk find opportunity ya. Next. Nah, sebenarnya kalau bicara financial goals itu banyak banget teman-teman ya. Mulai dari getting started, dari kita mulai remaja, kemudian kita mulai sebagai profesional ya, atau sebagai kita bekerja di satu tempat, kemudian kita lanjut ke misalnya ke step berkeluarga, kemudian kita punya anak, sampai kepada kita pensiun. Ini sebenarnya financial goals yang ingin dicapai manusia itu banyak sekali gitu ya. Sekarang intinya bagaimana cara kita prioritaskan dulu yang terpenting untuk kita saat ini. Ya, kalau melihat kondisi teman-teman ini kan berarti masih muda, masih belajar, berarti prioritasnya adalah saat ini adalah untuk menuntaskannya dulu, menuntaskan belajar dulu, baru nanti kemudian lanjut ke jenjang profesi, kemudian juga lanjut ke keluarga gitu ya. Nah, mungkin hal yang bisa difokuskan dulu adalah emergency fund-nya dulu nih teman-teman. Kemudian setelah emergency fund atau dana daruratnya sudah oke, sudah baik, baru teman-teman bisa move forward ke misalnya ke investasi atau mungkin ke persiapan pendidikan atau ke juga untuk untuk pensiun bisa juga, karena pensiun itu durasinya cukup panjang. Kalau teman-teman nggak mulai dari saat ini kayaknya sulit untuk ngejarnya ya, karena ada beberapa klien kita juga cukup kesulitan nih. Kenapa? Karena dia mulainya itu agak-agak terlambat gitu ya. Jadi kami harus membantu mereka untuk mencapai tujuan keuangan, menyiapkan dana pendidikan dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Oke, next-nya teman. Next. Nah, ini yang dimaksud dengan cost of delay ya teman-teman ya. Jadi cost of delay adalah the cost of having not done something. Ya, basically the opportunity cost of choosing to do one thing over another. Jadi cost of delay itu ongkos yang harus kita tanggung kalau kita nggak menjalankan atau kalau kita nggak ngambil satu opportunity investasi. Misalnya saya bisa ilustrasikan seperti ini ya teman-teman. Misalnya untuk setoran awal dan setoran berkala dengan jumlah yang sama, pada saat kita lakukan investasi di jangka waktu yang berbeda hanya 1 tahun aja, kita bisa lihat bedanya di sini adalah 35 juta, sekitar 35 juta sekian ya. Kita lihat setoran awalnya 1 juta sama-sama, kemudian berkalanya juga sama-sama 500.000, ekspektasi tingkat bunganya itu sama-sama di 6%, tetapi pada saat jangka waktu investasinya hanya berbeda setahun, itu ada cost of delay yang harus ditanggung seseorang ini sebanyak 35 juta ya. Bayangkan kalau teman-teman nundanya itu nggak setahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Bayangkan cost of delay-nya yang akan sayang ya, yang akan terbuang itu berapa gitu ya. Oke, next. Kemudian ini bisa di skip ya ini ya, karena ini terkait dengan pajak dan ada kaitannya dengan PPN. Mungkin nanti di kesempatan lain kita akan bahas. Nah, bagaimana cara kita untuk start investasi ya teman-teman? Pertama kita definisikan dan kita kasih prioritas dulu. Mana nih tujuan keuangan yang utama untuk kita saat ini? Tadi saya sudah katakan bahwa pada saat di usia teman-teman ini mungkin tujuan keuangan yang terdekat adalah emergency fund yang cukup ya. Kalau emergency fund yang cukup itu berarti untuk single berarti 3-6 kali pengeluaran teman-teman ya. Coba lihat di cash flow teman-teman, misalnya di tabungan atau di
yang teman-teman pegang saat ini apakah sudah mencukupi jika dikalikan dengan 3 sampai 6 kali pengeluaran ya. Misalnya pengeluaran teman-teman sebulan misalnya 3 sampai 4 juta gitu ya. Kalau dikalikan 3 sampai 6 kali it means berarti kan 9 sampai dengan 18 juta. Apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup berarti teman-teman bisa move forward ya. Move forward itu maksudnya kita understand risk profile kita dulu ya. Apakah kita termasuk risk profile-nya yang konservatif, yang agresif, atau yang sedang-sedang aja. Kemudian baru deh kita coba kalkulasikan angka kesiapan kita untuk berinvestasi atau ability to pay kita berapa sih. Kemudian kita juga mengetahui investment produk apa aja, dan ini yang terpenting emergency fund-nya ya. Oke, next. Oke, ini risk profile yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi dalam unsur risk profile itu teman-teman ada yang namanya risk required, kemudian risk capacity, dan juga risk tolerance ya. Jadi risk profile itu ada di tengah-tengah ini ya. Ya, risk required itu adalah level of risk yang required to be taken on investment. Jadi berapa banyak nih level risk yang kita bisa ambil dari investasi yang kita pilih ya. Kemudian risk capacity juga adalah level dari yang kita sanggup untuk terima, dan kalau risk tolerance itu kita convert-nya di toleransi di berapa persennya gitu ya. Ini ada tools-nya, mungkin nanti di lain kesempatan saya akan berikan. Sesi saya tinggal berapa menit lagi? Sebentar saya cek dulu. Oke, 20 menit. Ya, lanjut. Next. Lanjut ya. Nah, ini ability to pay ya, yang saya maksud dengan ability to pay. Sebenarnya berapa kemampuan kita untuk melakukan investasi ya. Kalau misalnya penghasilan per bulan kita ini pasti belum lah ya 25, misalnya di kisaran 5 juta ya, maka kita bisa hitung ability to pay itu berdasarkan pada rasio-rasio anggaran ideal. Ini semuanya ada di OS Plan nih. Kalau teman-teman mau install silakan banget nih. Atau bisa di websitenya OneShield. Ini saya ambil contoh untuk penghasilan 25 juta, berarti ability to pay-nya adalah 3,750.000. Jadi 3.750.000. Ini adalah 15% dari 15% dari total penghasilan 25 juta. Oke. Oke, benar ya. Oke, next. Kemudian ya, ini angka kecukupan dana darurat ya. Ini mungkin bisa jadi prioritas teman-teman terlebih dahulu sebelum memulai untuk berinvestasi. Cukupi dulu emergency fund Anda ya. Kalau seandainya total pengeluaran setiap bulan adalah 5 juta, untuk single ini dana darurat yang ideal untuk teman-teman adalah 21 sampai dengan 42 juta ya. Jadi 21 itu nilainya dari mana? Dari sebenarnya dari ditambah dengan cicilan utang ya. Jadi kalau teman-teman punya cicilan utang itu akan ditambahkan dulu dengan pengeluaran baru dikalikan dengan 3 ya. Ini kan 3 sampai 6 kali ya, berarti ini 7 juta, 3 kali 7 juta 21 sampai dengan 6 kalinya. Ya, ini adalah batasannya. Kalau seandainya masih 21 juta di saat pengeluaran bulanan 5 juta dan total cicilan utangnya 2 juta, gimana? Nggak apa-apa, ini batasan minimalnya. Tapi alangkah baiknya bisa ditambahkan sampai ke 42 juta. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini jenis-jenis investasi. Jadi memang banyak sekali jenis investasi yang ditawarkan saat ini. Yang saya ingin highlight adalah kita bisa mengkelompokkan berbagai jenis investasi berdasarkan sifatnya ya. Misalnya ada real asset, ada paper asset, kemudian ada commodity, ada liability, dan juga ada bisnis. Nah, tinggal nanti teman-teman pilih yang mana yang menurut teman-teman sesuai dengan tujuan keuangan dan juga sesuai dengan profil risiko dan juga
tentu saja sesuai dengan ability to pay teman-teman ya. Jangan juga memaksakan satu investasi padahal kita ability to pay kita masih rendah ya. Itu juga sangat membahayakan cash flow nantinya ya. Sebaiknya kita cash flow-nya kita atur dulu dengan baik baru kita lanjut ke investasi. Oke, next. Oke, strateginya banyak sekali teman-teman. Mungkin yang dapat diambil, mungkin yang dapat dijalani terlebih dahulu adalah kita dollar cost averaging. Maksudnya kita cicil setiap bulan. Itu akan lebih nyaman buat teman-teman yang punya penghasilan rutin dan penghasilannya itu belum terlalu besar ya. Oke, ini untuk buy and hold, ini untuk saham. Pada saat kita temukan saham yang memang fundamentalnya udah cukup bagus, kita tinggal buy terus kita hold aja, kita nikmati aja dividennya ya. Kemudian juga ini rebalancing adalah cara kita untuk membuat seimbang portofolio kita yang sudah kita atur ya. Misalnya di kondisi ekonomi yang kurang stabil, kita bisa rebalancing lagi. Kemudian ini fundamental dan teknikal, ini lebih banyak di saham ya. Baik, next, strategi investasi. Kemudian, oke, next, ada beberapa produk investasi yang saya, karena waktu, ini saya jelaskan secara singkat aja, nanti kita akan explore lagi. Next, kita akan explore lagi di Q&A ya teman-teman. Ini bisa lanjut. Ya, ini logam mulia. Ya, logam mulia ini cukup stabil dan cukup menjadi investasi yang bisa jadi hedging ya. Bedanya emas fisik dan emas digital saat ini banyak sekali sudah diperkenalkan oleh berbagai jenis aplikasi online dalam bentuk saldo digital, tapi hati-hati juga memilih memilih penjual atau penyalur atau toko online yang terpercaya ya, jangan sampai kita salah pilih ya, sehingga pada saat misalnya tujuan kita untuk investasi taunya malah ketipu, jangan sampai begitu ya teman-teman. Oke, lanjut untuk awalan logam mulia sudah cukup baik sih teman-teman untuk berinvestasi di logam mulia, karena jujur awal saya waktu berinvestasi saya juga investnya di logam mulia teman-teman ya. Lanjut. Kemudian setelah logam mulia, oke, ini perjalanan, ini datanya. Kemudian lanjut. Nah, ini surat berharga negara. Kita bisa kenal sebagai ORI, SBR, ST, atau yang baru launching kemarin adalah sukuk retail gitu ya, yang baru aja setelah ORI 21 gitu ya. Nah, ini diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka apa? Dalam rangka mencari pembiayaan anggaran nasional. Kalau saya lihat by survei yang kemarin teman-teman isi, kayaknya masih sedikit nih yang punya investasi di ORI. Nah, nggak ada salahnya teman-teman, kalau misalnya sudah punya ability to pay sudah lebih tinggi lagi, nggak ada salahnya untuk mengambil ORI ini, karena selain dijamin oleh pemerintah, ini juga kita bisa dapatkan kupon rutin setiap bulan ya. Bisa diperoleh di mana? Bisa diperoleh di beberapa aplikasi ya, yang terpercaya tentu saja ya, cari yang terpercaya, karena ini akan risikonya lebih bisa meminimalisir resiko ya, daripada kita milih jenis investasi yang return-nya tinggi tapi ternyata bodong gitu ya. Oke, next dari ORI, mungkin ini ada datanya. Oh ya, ini datanya. Kalau ORI itu secara return ya cukup stabil ya teman-teman, nggak seperti volatile-nya tuh nggak se-volatile saham. Jadi memang ORI ini cukup stabil. Selain cukup stabil juga return-nya setiap bulan kita bisa nikmati ya. Oke, next. Dan nanti juga ya, ini reksadana. Oke, next. Ini gambaran singkatnya reksadana ya teman-teman. Jadi kalau kita berinvestasi di reksadana, itu berarti kita nggak sendiri, kita bersama dengan investor lainnya, bersama dengan teman-teman investor lainnya, kita gabungkan uang kita serahkan ke mutual fund atau apa namanya nih,
manajer investasi, sehingga dia mengelola, dia yang bikin portofolionya, dia yang racik berapa persen di saham, berapa persen di obligasi sesuai dengan jenis reksadananya, apakah reksadana pasar uang, apakah pendapatan tetap, apakah saham. Nah, yang kita peroleh dari reksadana itu adalah returns, dan juga tentu saja ini zero of tax. Jadi kalau kita investasi di reksadana, kita tidak dipotong pajak. Karena apa? Karena pajaknya itu sudah dibayarkan pada saat fund manager mengelola portofolio, dan misalnya dia beli saham, dia beli obligasi, itu unsur pajaknya sudah ada di fund manager, sehingga kita sebagai investor udah nggak nanggung lagi pajaknya, ya. Nah, kita next ya, kita berinvestasi di reksadana ini, kita juga bisa pilih loh mau yang mana. Kalau di sini ada data yang saya peroleh dari, ini saya peroleh dari mana nih? Oke, ini kayaknya ini dari aplikasi, salah satu aplikasi investasi yang saya punya. Jadi ini data 2015 sampai 2020, kita lihat ya, perbedaan reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Kita bisa lihat cukup volatile di reksadana saham ya, sehingga memang untuk reksadana saham ini memang peruntukannya adalah tujuan keuangan yang durasinya lebih panjang ya, kisaran sampai 10-15 tahun. Nah, kalau reksadana pasar uang, ini teman-teman bisa gunakan untuk menggantikan tools misalnya untuk dana darurat ya, ketimbang misalnya uang kita ditaruh di mana, di tabungan, ini bisa kita tempatkan di reksadana pasar uang. Oke, next. Kemudian falas. Nah, falas ini sesuai kalau misalnya teman-teman ini misalnya ada tujuan untuk melakukan pendidikan ke luar negeri, atau misalnya mau traveling. Nah, ini falas bisa jadi alternatif ya. Atau mungkin bisa juga jadi alternatif untuk dana darurat. Walaupun memang sangat sedikit nih dari klien-klien kami yang memilih falas sebagai dana darurat. Mereka lebih suka rupiah atau logam mulia atau reksadana pasar uang. Tapi kalau misalnya teman-teman punya tujuan keuangannya adalah melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau misalnya traveling, ini bisa jadi alternatif. Oke, next. Mungkin setelah ini adalah data per 20 Oktober ya. Next, ini data dari RTI Business pergerakannya. Nah, untuk properti, kalau saya lihat yang saya peroleh data dari survei kemarin, ada beberapa teman-teman kita yang sudah memiliki properti sendiri dan juga sudah punya KPR. Nah, ini mungkin properti bisa jadi salah satu alternatif juga nih teman-teman, karena ada potensi untuk ibu kota baru ya, sehingga kita bisa bidik di sini juga. Mungkin butuh down payment, tapi down payment-nya itu nggak sebesar kalau teman-teman beli properti di Jakarta. Ya, ini juga cukup bagus nih kalau seandainya teman-teman bisa pertimbangkan untuk invest di properti. Oke, next. Data ya ini. Oke, ini survei harga properti ya, memang next. Memang secara umum memang sudah cukup meningkat ya, next. Kita lihat di sini. Nah, ini dia pertumbuhan tahunannya memang cukup meningkat ya teman-teman ya, walaupun di tahun 2021 ada sedikit penurunan, tetapi kemudian di kuartal kedua ini ada sedikit peningkatan lagi ya, sehingga kita bisa lihat ini ada turnaround-nya sedikit ya. Kita lihat di sini by data ya. Data ini saya ambil dari laporan bulanan Bank Umum dan juga Kementerian PUPR. Oke, next. Next. Oke, di saham. Oke, kalau menurut survei yang kemarin saya coba luncurkan ke teman-teman, juga ada sekitar 22% teman-teman udah punya saham. Mungkin teman-teman juga udah mengerti bahwa saham adalah bukti kepemilikan dari perusahaan ya. Kemudian juga dari saham kita bisa mengharapkan dividen dan juga capital gain. Capital gain itu maksudnya naiknya harga saham
dari waktu ke waktu ya. Nah, yang harus dibedakan di sini adalah kita membedakan antara investasi dengan trading. Nah, nanti saya mau tanya nih, yang teman-teman 22% itu sudah masuk ke saham, apakah kalian ini trading atau investasi nih ya? Nanti di sesi Q&A kita akan discuss lebih banyak. Next. Oke, kalau saham di sini bisa kita kelompokkan menjadi saham blue chip ya, kemudian saham yang punya kemampuan bayar dividen yang lebih tinggi, atau saham yang punya pertumbuhannya lebih tinggi ya, atau spekulatif ya. Jadi tinggal teman-teman pilih yang mana. Oke, tapi ingat untuk spekulatif ini risikonya sangat tinggi karena bisa jadi pada saat dia mantul tinggi bisa jadi dia turun langsung sehingga ada kemungkinan teman-teman akan nyangkut. Oke, next. Saya agak ngebut nih karena ada waktu, nggak apa-apa ya. Nah, ini cara, jadi nanti slide-nya bisa teman-teman peroleh deh, nanti saya akan share juga ke teman-teman. Ini cara mudah analisa saham, singkat aja, kita lihat profitnya, kita lihat book value-nya, kemudian kita lihat price to book value, dan kita lihat utangnya juga. Kemudian pada saat kita lihat utangnya itu buat apa? Apakah buat usahanya lagi atau hanya buat bayar utang yang lain gitu ya, kita lihat juga. Karena kalau misalnya perusahaan berutang tapi utangnya itu untuk usaha, ini bisa jadi nanti diharapkan usahanya bisa lebih growing lagi ya. Oke, next. Lanjut. Ini racikan portofolio sesuai dengan profil resiko. Ini adalah kondisi real yang udah saya jalani di lapangan, jadi saya lihat case by case dan akhirnya saya simpulkan bahwa pada saat kondisi profil risiko kita agresif, moderate, dan konservatif, inilah racikan portofolio yang menurut saya aman ya, sesuai dengan kondisi masing-masing profil risikonya. Oke, next. Kemudian aset kripto, seperti kita ketahui semakin banyak aset kripto, walaupun saat ini sudah kripto saat ini masih memerah ya, mungkin ya, karena mungkin kondisinya juga sih ya belum terlalu memungkinkan untuk kripto naik gitu. Jadi jumlah peminatnya memang sudah cukup naik, tetapi dia memang berbeda nih dengan jenis-jenis investasi yang lain. Jadi teman-teman kalau misalnya memang mau masuk ke sini, pelajari dulu ya kripto mana yang cukup aman dan akan cukup trending beberapa tahun ke depan gitu ya. Kemudian oke, next. Masih ada berapa menit lagi saya? Ini kripto yang dua dominan ini yang menurut saya cukup aman untuk dikoleksi atau untuk diinvestasikan ya. Bitcoin dan Ethereum. Oke, next. Ini tips cerdas, kalau teman-teman ingin lebih cerdas secara keuangan, saya ada tips cerdas dari kata cerdas itu sendiri. Pertama, cek kondisi keuangan, ya seperti financial check up. Kalau seandainya nanti ada waktu kita ketemu lagi, saya akan ajarkan gimana sih cara melakukan financial check up. Sehingga kita bisa tahu rasio keuangan kita bisa tahu kondisi kita sehat apa enggak ya. Kalau mau praktisnya, teman-teman bisa pakai aplikasi, oke? Setelah kita tahu kondisi keuangan kita sehat atau enggak, kita lakukan expense yang terkendali ya. Kita kendalikan cara kita belanja, kita kendalikan uang-uang yang kita keluarkan. Kemudian jangan lupa rutin investasi dan juga mengelola utang atau debt management. Dan juga teman-teman alokasikan pendapatan yang sudah kita peroleh. Dan jangan lupa juga untuk sisihkan dana darurat. Nah, mumpung masih ada kesempatan sedikit, saya boleh share mengenai survei yang sudah saya lakukan. Silakan next. Ini survei yang sudah saya lakukan. Kemarin saya sempat bagikan link untuk teman-teman isi ya. Nah, ini hasilnya nih teman-teman. Jadi memang untuk pertanyaan yang ini, over the past year, how much was your spending compared to your income? Di sini ada 59% yang menyatakan bahwa spendingnya less than income. Nah, itu artinya kan berarti pengeluaran teman-teman ini masih lebih banyak daripada
pendapatannya ya. Kemudian berarti di sini PR-nya adalah mengelola pengeluaran ya. Lebih bijak lagi mengelola pengeluaran. Kemudian hasil yang menarik adalah yang ini. In a typical month, how difficult is it for you to cover your expenses and pay all your bills? Nah, ini 66% mengatakan very easy, sementara 39% mengatakan sangat sulit ya. Ini juga bisa kita jadikan topik pembahasan di lain kesempatan lagi ya teman-teman ya. Oke, kemudian next ada 3 slide lagi yang ingin saya share. Nah, ini nih mengenai utang, kalau menurut saya secara general teman-teman udah sangat bijak mengelola utang karena kita bisa lihat di sini yang punya utang ini minim sekali ya. Di sini juga hanya 13% dari keseluruhan responden yang mengaku punya utang. Kemudian next, saya minta beberapa menit lagi untuk bahas ini, nggak apa-apa ya. Next. Oke, ini untuk ini saya mau acungkan jempol ke teman-teman. Teman-teman ternyata 85% ini sudah punya saving account semua ya. Walaupun memang 13% teman-teman belum punya saving account. Tetapi kalau kita lihat di sini untuk beberapa jenis investasi teman-teman sudah punya time deposit ya. Sebanyak 24% teman-teman udah punya time deposit, 14% dari keseluruhan teman-teman ini punya reksadana, walaupun mungkin di obligasi teman-teman masih sangat sedikit, kemudian juga peer-to-peer lending masih sangat sedikit, tetapi yang surprisingly adalah saya temukan di sini teman-teman sudah punya saham nih, 22% teman-teman sudah punya saham, dan yang sangat ini sangat keren banget, 9% dari teman-teman sudah punya rumah sendiri dan 29% ya, 29% sudah punya retirement plan sendiri. Wah, ini keren banget. Saya acukan jempol buat teman-teman. Oke, next ini yang terakhir dari saya sebelum kita ke sesi Q&A. Oke, ini ada catatan buat saya adalah untuk kartu kredit, teman-teman yang punya kartu kredit, saya mau note sedikit bahwa jangan sampai kita di-charge karena kita lakukan late payment ya. Ini merugikan sekali karena bunga kartu kredit itu kan lumayan besar ya. Jadi mungkin PR-nya adalah buat teman-teman yang punya kartu kredit, coba deh dibenahi dulu nih cash flow-nya supaya kita nggak terlalu banyak ke kredit yang konsumtif, kita alihkan ke kredit yang lebih produktif, misalnya kredit pemilikan rumah atau kredit usaha dan lain sebagainya. Itu aja sih. Selain ini, misal yang ini adalah yang satu highlight lagi adalah saat saya bertanya have you set aside emergency of rainy day, jadi teman-teman ini sudah punya 24% sudah siap nih dana darurat. Nah, PR-nya adalah buat yang sisanya, buat yang 76% gimana nih? Pertanyaan saya, gimana nih dana daruratnya udah sampai mana? Oke, saya pikir cukup sekian pemaparan saya. Kita akan lanjut ke sesi Q&A. Oke, ini adalah kontak number saya. Saya ada di Instagram Cerdas Keuangan atau ada di Instagramnya Earthlights atau ini nomor WhatsApp saya. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian pemaparan dari saya. Kita akan lanjut ke sesi Q&A. Mohon maaf nih apabila terlalu cepat karena mungkin terlalu banyak juga materinya dan waktunya memang kita harus tepat waktu. Silakan MC untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Baik, sungguh tidak terasa sesi pemaparan materi telah selesai ya teman-teman. Terima kasih Miss Yani dan Miss Erina atas sesi pemaparan materi yang sangat bermanfaat bagi kami semua mengenai pentingnya berinvestasi agar dapat menjamin dan mencapai target keuangan kita dengan baik di masa mendatang. Jadi ada beberapa poin nih, di mana kita harus memiliki mindset cerdas dalam hal keuangan dengan selalu bertanggung jawab atas keuangan kita, mengelola arus kas kita, berinvestasi sejak dini, menghasilkan lebih banyak sumber income, dan juga kita juga harus melindungi aset kita ya teman-teman. Punya financial planning yang baik sejak dini itu akan menjamin masa depan keuangan kita loh teman-teman. Dan hal yang harus kita lakukan sekarang itu adalah meningkatkan IQ keuangan kita, salah satunya dengan meleverage
uang, keuangan, yang sama artinya dengan kita berinvestasi. Terakhir, yang tidak boleh teman-teman lewatkan, kita diajak untuk mulai berinvestasi dengan mindset cerdas, agar bisa mencapai financial freedom. Cerdas, cek kondisi keuangan, expand terkendali, rute investasi, debt management, alokasi pendapatan, dan juga selalu sisihkan dana darurat. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan yang ingin diajukan kepada pembicara, boleh langsung nih mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat kepada KKLO kita ya. Jadi untuk Miss Erina, sekarang kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang siap untuk langsung dijawab oleh Miss Erina. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, ini ada yang bertanya, Miss. Apakah ketika kita membeli logam mulia secara digital akan lebih menguntungkan dibandingkan secara fisik? Bagaimana jika data digital kita hilang? Kepada Miss Erina, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Menjawab pertanyaannya, apakah ketika kita membeli logam mulia secara digital akan lebih menguntungkan? Kalau saya perhatikan by data yang saya lakukan ya, saya lakukan investasi logam mulia fisik dan juga digital. Dan saya temukan memang di beberapa apps, di beberapa toko, atau di beberapa toko online, atau di beberapa aplikasi yang menjual logam mulia, itu memang ada perbedaan harga. Jadi spread-nya itu berbeda-beda. Ada yang satu toko ini spread-nya memang sangat lebar. Atau mungkin ada satu toko yang spread-nya itu cukup sempit. Nah, pertanyaannya kan bagaimana nih jika data digital kita hilang? Nah, teman-teman, kuncinya di sini adalah teman-teman pilih toko yang menjual logam mulia itu yang terpercaya, ya. Kalau saya pribadi, saya pilih, saya boleh sebut merek nggak ya? Kalau saya tuh pilih toko yang memang yang saya tahu, yang saya kenal dan cukup familiar, ya. Cukup familiar itu maksudnya ya di publik itu memang ada gitu, dan memang sudah by pengalaman memang tidak ada sejarahnya dia adalah investasi bodong gitu ya. Kita cek aja di kalau untuk logam mulia kita cek aja di Bapepti gitu ya. Kalau saya pribadi saya memang pilih peluang. Jadi peluang, atau mungkin ada beberapa sih, nggak cuma peluang aja. Ada di Tanam Duit saya juga ada, kemudian di Peluang juga ada, saya di Indogold juga ada. Jadi saya memang pilih yang benar-benar menurut personalis saya itu memang terpercaya gitu. Saya nggak berani milih yang misalnya saya belum kenal, tahu-tahu nawarin saya, kemudian ini returnnya lumayan bagus loh, terus dia menjanjikan sesuatu yang menurut saya nggak make sense, itu saya nggak berani ambil itu. Jadi saya main yang aman-aman aja. Nah, gimana kalau data digital kita hilang? Kalau saya sih percaya, kalau saya memilih satu toko aplikasi itu, saya sudah yakin data digital saya nggak akan hilang gitu ya. Jadi kuncinya adalah cara memilihnya. Untuk pilihan apakah fisik atau digital kan ada beberapa plus minusnya. Kalau misalnya kita pilih logam mulianya fisik, berarti kan kita pegang fisiknya. Kemudian pada saat kita mau jual, kita bisa langsung jual. Kemudian juga, tapi ada beberapa pertimbangan kalau kita pegang fisiknya, kita mau simpan di mana, ya kan? Kemudian apakah pada saat kita simpan, kita masih ingat nggak simpannya di situ, atau karena logam mulia kan kecil banget ya, kalau kita simpan di satu tempat terus kita lupa, ada potensi itu sebenarnya nggak bisa kita temukan lagi, padahal nggak hilang, sebenarnya nyelip gitu ya di mana, itu ada potensi. Nah, kalau misalnya digital, kita lihat dalam bentuk saldo aja pada saat kita mau cairkan, ya udah tinggal kita cairkan aja, kita konversikan ke rupiah gitu. Itu mungkin plus minusnya. Tapi kalau di digital kita nggak pegang fisiknya. Mungkin itu sih untuk membeli logam mulia, ada pertimbangannya plus minus, sama kuncinya kita pilih toko yang memang benar sudah kita percaya gitu ya. Jangan pilih yang asal, jangan pilih yang abal-abal, karena ada potensi nanti malah investasi kita yang nggak bisa kita ambil balik, atau mungkin data-data kita bisa disalahgunakan gitu. Silakan kalau ada lagi yang bertanya, teman-teman.
Baik, terima kasih Miss Erina. Iya, sama-sama. Jadi kita harus cek dulu tokonya terlebih dahulu. Dan antara logam mulia atau fisik itu ya keduanya punya plus minus masing-masing ya teman-teman. Iya, betul. Semoga menjawab ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pertanyaan kedua, Miss. Ada yang bertanya, bagaimana cara menghitung pengeluaran per bulan untuk dana darurat jika pengeluaran tidak setiap bulannya itu tidak sama? Oke. Sena, boleh. Iya, terima kasih. Jadi kalau pengeluaran setiap bulannya tidak sama, ini bisa dirata-rata aja ya. Jadi kalau saya melakukan financial check up untuk klien, itu memang idealnya adalah pengeluaran selama setahun. Tetapi kadang ada juga klien yang misalnya hanya punya catatan dari bulan Juni sampai Desember aja, nggak dari Januari gitu, nggak full gitu. Itu juga nggak masalah, sepanjang kita bisa tahu rata-ratanya ya. Jadi kalau misalnya secara 6 bulan itu kan pengeluaran memang naik turun ya, pasti nggak sama ya. Ada kadang di bulan-bulan tertentu ada aja tuh pengeluarannya naik, kemudian di bulan-bulan yang lain kemudian turun. Nah ini bisa dirata-rata aja sih teman-teman ya. Jadi misalnya selama 6 bulan secara rata-rata atau selama 12 bulan secara rata-rata misalnya pengeluarannya 3 juta. Nah, berarti dari 3 juta itu kita kalikan dengan angka idealnya untuk single kan 3 sampai 6 kali. Berarti 3 kali 3 berarti 9 sampai 6 kali 3 berarti 18. Jadi 9 sampai 18 juta apakah dana daruratnya sudah ada gitu. Untuk dana darurat seperti itu cara menghitungnya. Baik, terima kasih sekali lagi Miss Erina atas jawabannya. Jadi pengeluaran kita itu dirata-ratakan aja ya. Jadi karena kan setiap bulan itu pengeluaran kita itu pasti bisa naik ataupun turun, jadi nggak bakal sama. Betul, betul. Oke, semoga menjawab teman-teman. Apabila ada pertanyaan lanjutan, silahkan chat ke LO kita ya. Silakan lo yang mau nanya. Oke, baik Miss, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah, dalam berinvestasi, semakin banyak yang kita investasikan, maka semakin banyak pula kemungkinan kita untuk mendapatkan return. Bukankah akan semakin lama bagi seseorang yang bergaji UMR untuk mencapai suatu titik return tertentu? Investasi apakah yang lebih bagus untuk mengawalnya? Silakan, Miss. Oke, jadi semakin banyak kita investasikan, maka semakin banyak pula return. Ya, tentu saja akan semakin lama buat yang bergaji standar gitu ya, UMR ya. Nah, investasi apa nih yang bagus untuk mengawali? Tadi yang saya sebutkan ya, investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan, sesuai dengan profil resiko, dan juga sebenarnya pilihannya adalah yang sesuai dengan capability kita, ability to pay kita. Misalnya tadi saya udah kasih contoh ya, misalnya kita invest di logam mulia atau kita invest di reksadana pasar uang, ya itu kan kalau menurut saya reksadana saat ini bisa kita miliki cukup dengan minimal 50.000 nggak sih? Udah bisa ya? Atau ada juga sih yang kalau kita buka akun di itu bisa juga sih di bawah 50.000 kayaknya bisa ya. Bahkan untuk investasi rutin yang saya personally lakukan adalah saya rutin melakukan investasi di logam mulia digital. Ya, logam mulia digital setiap bulan saya lakukan dollar cost averaging di setiap tanggal 1 pasti nanti saldo saya akan di-debit gitu. Saldo saya akan diambil untuk invest di logam mulia. Dan saya bisa buktikan bahwa dalam satu aplikasi yang saya punya itu ada logam mulia, kemudian ada juga di situ ada reksadana, kemudian ada juga sedikit kripto. Saya bisa lihat di situ yang saat ini masih hijau, yang saat ini masih bertahan adalah logam mulianya, sementara kriptonya masih udah merah, terus kemudian reksadananya ya so-so lah gitu ya, kemudian juga ada beberapa cash di situ. Jadi memang awalnya sih bisa tuh untuk investasi kita bisa awali dengan logam mulia atau reksadana pasar uang. Baik, terima kasih Miss atas jawabannya. Jadi itu investasi itu tergantung pada ability to pay kita masing-masing ya. Iya, betul.
betul sekali. Baik, Nas. Nah, dikarenakan keterbatasan waktu, jadi misalnya teman-teman semuanya, pertanyaan berikut ini merupakan pertanyaan terakhir ya untuk sesi Q&A pada webinar hari ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini, ada yang bertanya, dalam membahas mata uang digital, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya penambangan kripto. Kita juga dapat mendapatkan keuntungan dari menambang kripto. Jika begitu, apakah kita disarankan untuk berinvestasi di alat tambang kripto tersebut atau pada kripto di kondisi saat ini? Oke, untuk kripto, kalau teman-teman sudah yakin dan sudah yakin akan mau beli kripto yang mana, tadi kan saya sudah sebutkan 2 jenis kripto yang cukup besar gitu ya, Ethereum sama Bitcoin. Kalau teman-teman sudah yakin, saya sarankan untuk bikin porsi persentasenya itu jangan terlalu banyak dulu, karena kan dari keseluruhan porsi investasi kita itu pasti ada berapa persen untuk yang sifatnya liquid seperti reksadana pasar uang, deposito, atau misalnya logam mulia gitu kan. Jadi dari 100% itu nanti teman-teman bagi lagi. Nah, kriptonya itu kalau untuk profil risiko yang moderat diusahakan jangan lebih dari 20% dulu untuk awal ya. Karena apa? Untuk mencegah risiko nih seandainya kriptonya misalnya turun terus atau misalnya jadi nggak bisa kita tarik gitu ya. Jadi untuk saran saya sih untuk kripto investasi itu kita batasi dulu, kita porsinya jangan terlalu banyak dulu gitu. Jadi sebaiknya kita lakukan diversifikasi. Karena selain dari kripto kan banyak sekali jenis investasi yang tadi saya sudah sebutin ya. Ada reksadana pun jenisnya banyak. Kemudian ada logam mulia, digital sama fisik. Ada deposito, properti, kemudian apalagi saham. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, kalau semuanya investasi teman-teman itu didominasi oleh kripto, saya khawatirnya nanti malah jeblok gitu ya. Jadi lakukan diversifikasi ya, lakukan penyebaran ke beberapa jenis investasi. Oke, kayaknya itu jawaban saya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, Kak Vio. Baik, terima kasih Miss atas jawaban yang telah diberikan. Jadi untuk pertanyaan kripto ini kan, jadi disarankan teman-teman untuk consider terlebih dahulu profil resikonya. Dan juga kita nggak harus invest di kripto saja, bisa aja juga di instrumen investasi lainnya. Nah, semoga menjawab ya teman-teman. Nah, dikarenakan waktu kita yang sangat terbatas, jadi pertanyaan tersebut itu sekaligus telah menandai akhir dari pembahasan materi dan juga sesi tanya jawab pada webinar hari ini. Saya Verela atas nama seluruh panitia dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi UPH Kampus Medan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Arina atas kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk membagikan ilmu dan pengalaman tentang cara memiliki mindset cerdas keuangan mulai dari sekarang, yang tentunya sangat bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kami sebagai generasi muda. Tidak hanya itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Yani Marto atas kesediaannya dalam meluangkan waktu menjadi moderator di dalam webinar kami pada hari ini. Nah, baik Miss, selanjutnya ini merupakan sesi pemberian apresiasi berupa sertifikat kepada Miss Ena Juwita sebagai pembicara dan juga Miss Yani Marto sebagai moderator pada webinar One Step Closer to Financial Freedom. Kepada Kak Kendrew sebagai dokumentator webinar hari ini, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih MC atas kesempatannya. Hari ini akan mengabadikan momen dengan Bu Erina dan juga Miss Yani. Jangan lupa untuk senyum. Saya akan ambil foto dalam 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Miss Elena, Miss Yani, dan juga Kak Hendro. Terima kasih juga kepada Miss Elena dan Miss Yani atas kesediaannya menjadi bagian dari webinar hari ini. Besar harapan kami bisa bertemu dengan Miss Elena dan juga Miss Yani di lain kesempatan. Kepada Miss Elena dan Miss Yani, apabila memiliki kesibukan lain atau ingin melanjutkan aktivitas lain, sudah diperbolehkan meninggalkan ruangan Zoom ini ya. Terima kasih, Miss. Oke, teman-teman. Setelah sesi materi dan tanya jawab telah berlangsung, bukan berarti webinar hari ini telah berakhir ya. Teman-teman semua masih pada semangat gak nih untuk masuk ke dalam sesi selanjutnya?
Boleh dong kasih reaction-nya teman-teman. Mana nih reaction dari teman-teman? Wah, masih sedikit. Ayo teman-teman. Wah, lumayan banyak nih reaction dari teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sudah pada kelelahan ya dari tadi hanya mendengarkan saja. Ya, untuk membangkitkan semangat dari teman-teman semuanya, kita akan langsung masuk ke dalam sesi yang paling disenangi oleh para peserta webinar. Sesi apakah itu? Yes, sesi games berhadiah. Tapi yang akan membawakan sesi games ini tentu bukan saya dong. So, mari kita sambut kakak divisi kreatif, ada Kak Anastasia. Ya, halo semua. Kayaknya tadi MC kita lagi ngelek ya. Baik, terima kasih MC. Nah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Cavin Leo Asmerianto yang akan menemani kalian dalam sesi games hari ini. Nah, tapi tentunya aku nggak bakal sendirian aja di sini. Jadi aku mau panggilkan temanku yang satu lagi yaitu Kak Anastasia. Halo Kak Anas. Halo Kak Cepin, halo semuanya, perkenalkan saya Anastasia. Jadi saya dan Kak Cepin akan menemani teman-teman semua di sesi games kali ini nih. Nah, betul banget ya. Tapi sebelum sesi games ini dimulai, kita mau dong teman-teman di sini semuanya on cam terlebih dahulu, ikuti SOP yang tadi sudah dipaparkan. Dan sekarang guys, on cam terlebih dahulu ya. Ya, sebenarnya teman-teman boleh on cam dulu dong. Yang belum on cam, kita mau lihat dong. Teman-teman udah pada semangat belum? Karena ini kan masuk sesi games ya Kak Cep. Yes, bener banget. Nah guys, ini kalian sebelum memulai games ya, kalian nih harus kasih reaction dulu, biar aku tahu kalian ini masih semangat atau tidak nih. Ya, benar tuh Kak Cep. Oh dong guys, reactionnya teman-teman. Ayo, aduh ini masih dikit banget ya kasih reactionnya. Iya, kelihatan masih dikit ya. Boleh dong teman-teman kasih reaction dong. Biar kita bisa lihat kalian masih semangat gak nih? Oke, ini kayaknya masih semangat semua nih Kak Anas. Ya nih Kak Cep, udah seger-seger ya kelihatannya Kak Cep. Bener Kak, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke gamesnya aja kali ya. Oke, boleh Kak. Berarti kita langsung masuk aja ya ke sesi gamesnya ya Kak. Oke. Yes, bener banget. Jadi teman-teman, hari ini kita akan memainkan TTS nih. Kak Cepi tahu nggak TTS itu apa? TTS itu kan teka-teki silang ya, yang dulu tuh kita ada di koran, majalah seperti itu, tapi sekarang udah bisa main di HP dan sekarang kita udah bisa main di Zoom nih. Dan itu kan seperti teka-teki yang jawabannya horizontal dan vertikal kan, Kak? Yes, betul tuh. Jadi teman-teman, untuk sesi games kali ini ada berhubungannya dengan webinar yang dibawakan oleh speaker kita tadi nih. Dan pastinya buat para penjawab pasti akan mendapatkan reward slow buat yang bisa menjawab dengan benar. Benar nggak Kak Cek? Ya, betul banget. So, pasti ada hadiah yang akan menanti kalian di akhir games ini. Nah, buat teman-teman yang ada dengar sesi tadi, pemaparan materi tadi, pasti tentunya bisa menjawab dengan lancar karena pertanyaannya tuh gak jauh-jauh amat lah dari yang tadi telah dipaparkan. Yes, benar banget dong. Oke deh, jadi cara bermain untuk sesi games kali ini, nanti aku sama Kak Cepin akan kasih kalian pertanyaan dan hint nih buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, kalian bisa menggunakan fitur raise hand setelah hitungan ketiga, dan kami akan memanggil nama kalian yang pertama kali raise hand. Setelah itu, kalian boleh unmute mikrofon kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, yes, bener banget. Gampang sekali kan rules cara bermainnya. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai ke gamesnya aja, Kak Anas. Boleh tuh, Kak Cepin. Nah, oke. Untuk pertanyaan pertama, saya bacakan ya. Oke, kegiatan Kak. menyimpan uang untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Nah, apakah itu teman-teman? Jadi aku sekarang hitung ya. Dari 1, 2, 3 langsung raise hand guys. Oke, 1, 2, 3. Kelihatannya nih nggak ada yang mau raise hand nih Kak. Atau masih kurang jelas ya? Sepertinya masih kurang jelas sih Kak Cep. Mungkin Kak Cepin boleh bacain soalnya ulang? Oh, ada tuh. Ucandi. Wah, boleh nih. Perkenalkan dari mana nih? Ucandi, dari intik mana? Ya, perkenalkan saya 19L2. Oke, boleh langsung aja jawab pertanyaannya. Menabung. Menabung. Bener gak Kak Anas?
Kak Cepin aja deh yang jawab. Bener gak Oke, jawabannya menabung? bener banget ya. Bu Candi jawabannya menabung. Wah, kayaknya nih dari tadi ada mendengarkan ya sesi pemaparan materi tadi ya, makanya bisa langsung menjawab pertanyaannya tanpa perlu hint. Yes, bener Wah, banget oke. Kak Cep. Terima kasih Bu Candi telah menjawab. Oke Boleh deh. nomorkan ya. Oke, jadi kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah jenis instrumen investasi yang mengumpulkan uang dari banyak investor untuk diinvestasikan dalam sekuritas seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, dan aset lainnya. Nah, apa tuh teman-teman jawabannya? Ada yang tahu nggak? Oke. Kita belum hitung nih. Kita belum Oh, hitung. belum hitung ya. Aduh, sayang banget. Oke, boleh lower hand dulu. Kita hitung ya. Ini, oke, kita hitung dari 1, 2, 3. Oke, Kak Anas Oke. udah ada tuh yang raise hand. Siapa yang pertama, Kak Cep? Aku lihat sih Serina sih. Oke, Serina. Halo, Ci. Halo. Apa jawabannya? Jawabannya reksadana. Benar nggak, Kak Cep? Kak Anas deh kan Kak Anas yang tanya pertanyaannya tadi. Oke deh. Yes, jawabannya reksadana ya, karena itu mudah untuk diperjualbelikan. Selamat ya buat Serina. Congrats. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Langsung aja ya. Oke, Kak Cep. Aku bacakan nih. Cadangan uang tunai yang secara khusus disisihkan untuk pengeluaran yang tidak direncanakan atau keadaan darurat. Apa tuh Ini ada dua teman-teman? kata nih ya. Jangan lupa ada dua kata. Jadi saat aku hitung 1, 2, 3 langsung raise hand ya. 1, 2, 3. Wah, nggak ada yang jawab nih. Nggak ada yang jawab ya, Kak Cep? Oke, Andrew. Ada nih Andrew. Boleh langsung Andrew, langsung jawab pertanyaannya. Untuk jawabannya dana darurat. Oke, wah benar banget jawabannya dana darurat. Terima kasih sudah menjawab dengan benar dan sangat cepat Andrew. Selamat ya udah menjawab dengan tepat. Yes. Oke, Kak Cep. Andrew boleh lower hand ya. Oke, kita langsung next ke pertanyaan yang keempat. Jadi pertanyaannya adalah tingkat ketidakpastian dan atau potensi kerugian finansial yang melekat dalam keputusan investasi. Nah, apa tuh teman-teman? Tingkat ketidakpastian dan atau potensi kerugian finansial yang melekat dalam keputusan investasi. Buat teman-teman yang tahu, boleh raise hand. Kita hitung dari 1, 2, 3. Oke, ada tuh Kak Anas yang Ya, raise hand. ini Melati Putri ya. Halo. Halo, rasanya salah yang saya pikir. Risk profile, jadi resiko. Oke, berarti jawabannya resiko. Iya. Bener nggak ya Kak Cep? Resiko jawabannya. Dari aku sih ya, sepertinya ada benar nih. Oke. Jadi jawabannya benar. Jawabannya resiko karena biasa lebih ke efek yang kita tidak harapkan. Terima kasih Melati, congrats ya udah menjawab dengan benar. Wah, keren banget ya peserta di hari ini ya. Iya Kak Cepet Cep. banget bisa menjawab ya, tanpa kita kasih hint udah bisa menjawab nih. Bener tuh, kayaknya mereka ada dengar webinar tadi loh Kak Cep. Keren banget, wow. Bener Jadi, banget. cepet banget ya, karena mereka bisa menjawab dengan cepat. Jadi udah sampai pertanyaan terakhir nih, pertanyaan kelima, sayang banget ya. Udah mau berpisah kita. Oke, Iya, Kak saya nih langsung baca aja ya pertanyaan kelima, yaitu surat kepemilikan ekuitas dalam sebuah perusahaan atau aset keuangan. Aku hitung ya. 1, belum, Josefani, belum. Sabar. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Wah, banyak banget ya. Tadi Kak Anas nih lihat siapa nih yang duluan nih? Aku lihat kalau di tempat aku nampaknya Karen Tania sih Kak. Karen Tania. Oke, baik.
Boleh, boleh. Keren Tania. Boleh langsung unmute nih. Ya, halo. Halo, boleh langsung menjawab. Jawabannya apa nih? Paham ya? Ya, Paham. benar gak Kak Anas? Saham. Jawabannya benar nggak Kak Cap? Kira-kira surat kepemilikan ekuitas dalam sebuah perusahaan atau aset keuangan. Benar nggak Kak Cap? Bener banget ya. Wah, ini udah jelas banget. Mereka udah denger nih dari awal sampai akhir pemaparan materi tadi. Keren-keren banget ya Kak Anas ya. Ya, sebenarnya banget sih Kak Cap. Mereka kayak, udahlah, mereka mendengar webinar dari speaker yang kita bawakan tadi, berarti mereka masuk ke otak ya, karena mereka mau menerapkan financial freedom di kehidupan mereka. Yes, bener banget. Oke deh, teman-teman semuanya, kita udah temukan 5 pemenang dalam sesi games hari ini. Jadi sesi gamesnya sampai ini aja ya teman-teman. Sayang banget ya, udah mau berpisah kita. Yes, benar Kak Capin. Nah, bagi teman-teman jangan sedih ya, karena masih ada event HMPSA yang akan diselenggarakan oleh HMPSA lagi nih. So, pastinya pantengin terus IG dari HMPSA. Kalian boleh lihat-lihat, scroll down apa aja sih event HMPSA yang akan datang. Yes, benar banget. Kalian boleh pantengin IG HMPSA. IG HMPSA-nya apa, Kak Cap? HMPSA, the UPH Medan Campus. Yes, benar banget. Oke, sekali lagi congrats buat kelima pemenang tadi. Kalian bisa klaim hadiahnya melalui Kak Sally Justin, melalui line ID yang telah di-send di Zoom chat ya. Oke deh teman-teman, see you guys semuanya. Dan aku sama Kak Anastasia pamit undur diri ya. Bye-bye. Bye-bye. Kami kembali lagi ke MC. Oke, terima kasih Kak Anastasia dan Kak Kevin yang telah membawa keceriaan di dalam acara hari ini. Wah, teman-teman pada jago sekali nih, bisa menebak semua pertanyaan di dalam games tersebut dengan sangat tepat. Congrats ya kepada teman-teman yang sudah memenangkan games tersebut. Ada Ucandi, Serina, Andrew, Melati, dan juga Karen. Hanya reminder, bagi para pemenang, jangan lupa untuk segera klaim hadiahnya setelah webinar ini ya, dengan langsung chat ke line ID Kak Sally Justin yang bisa dilihat di kolom chat. Kalau tidak diklaim, jangan salah saya. Kalau hadiah teman-teman itu jadi milik saya. Oke. Mari kita move on dari sesi game tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam sesi cekrek. Yes, sesi dokumentasi untuk mengabadikan momen kebersamaan kita semua dalam webinar hari ini. So ya teman-teman boleh nih rapiin rambutnya dulu biar pada makin kita. Oke, terima kasih MC. Saya akan mengambil foto. Di layar saya terdapat 4 slide. Oke, saya akan mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Kendro telah mendokumentasikan momen indah pada webinar hari ini. Saat ini kita hampir sampai di penghujung acara webinar hari ini. So, saya ingin mengundang Kak Cindy Allen sebagai Ketua Panitia dari webinar One Step Closer to Financial Freedom untuk menyampaikan salam penutup. Kepada Kak Cindy, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih MC. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Ellen sebagai Head of Committee dari webinar One Step Closer to Financial Planning. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Miss Erina Juwita yang telah bersedia membagikan pengalamannya dan insight baru terkait financial planning, sekaligus cara-cara untuk mencapai financial freedom. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Yeni Maktok yang telah bersedia menjadi moderator pada hari ini. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia saya yang telah menjaga acara hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para partisipan One Step Closer to Financial Freedom. Dengan webinar ini berakhir, saya berharap para peserta dapat lebih memahami lagi bagaimana cara mengatur keuangan yang baik, seberapa pentingnya financial planning, dan berbagai wawasan terkait financial freedom. Untuk mengakhiri acara hari ini, izinkan saya untuk mengutip sebuah quote dari Robert Kiyosaki yang berisi, bukan berapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak uang yang kamu simpan. Seberapa keras uang itu bekerja untukmu, dan untuk berapa generasi kamu menyimpannya. Dari quote ini, kita dapat mengambil makna bahwa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya saja tidaklah cukup. Kita juga harus tahu bagaimana cara memaksimalkan keuangan kita, sehingga keuangan tersebut dapat menjadi passive income yang kita inginkan di kemudian hari. Dan demikian dari saya berharap webinar kali ini dapat menjadi langkah kalian untuk lebih dekat lagi dengan financial freedom yang kalian inginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Cindy atas salam penutup yang menarik yang telah disampaikan. Tadi kita sudah membuka webinar ini dalam doa. So, pastinya kita juga akan menutup webinar ini di dalam doa. Untuk itu, kepada Kak Jennifer, waktu dan layar saya persilakan untuk memimpin kami semua di dalam doa penutup. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa dalam iman Kristiani, bagi yang lain boleh disesuaikan. Mari bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu sehingga acara webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan dengan adanya acara webinar pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh peserta dan juga panitia yang mengikuti webinar pada hari ini. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami masing-masing. Kiranya Kau berkati setiap langkah-langkah yang kami ambil ke depannya agar dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Jennifer atas doa penutupnya. Sebelum webinar ini berakhir, teman-teman diharapkan untuk mengisi form sign out dalam bentuk survei MPM yang dapat diakses melalui link yang telah dikirimkan panitia di kolom chat, ataupun teman-teman juga bisa men-scan barcode yang tertera di layar teman-teman. Waktu pengisiannya hanya 10 menit, so segera diisi ya teman-teman. Setelah teman-teman sudah selesai mengisi form tersebut, teman-teman diharapkan untuk tetap stay di Zoom ini ya, karena webinar belum sepenuhnya berakhir. See you in 10 minutes. Sebentar ya teman-teman, sepertinya multimedia lagi dalam masalah. Oke, baik.
Halo again teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung webinar hari ini. Akhir kata saya mewakili